Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 489 Refleksi Kristal. Tang San tercengang, ini. Jingjing, apakah kamu sudah bangun? Tang San memanggil tanpa sadar di lautan roh, dan pada saat yang sama detak jantungnya berhenti berdetak, dan terkena seberkas cahaya yang menyala-nyala. Meskipun dia dihalangi dengan memukul mundur, dia masih tertiup terbang. Jingjing berasal dari gunung suci kristal milik Kaisar Iblis Kristal Besar. Tang San selalu peduli dengan kehidupan kecil ini, karena dia tidak tahu keberadaan seperti apa Jingjing. Ketika Jingjing pertama kali menetas, dapat dikatakan bahwa itu adalah bantuan terbesar dalam membantunya membentuk alam baik dan buruk. Namun, apa hubungan antara gadis kecil ini dan Kaisar Iblis Kristal? Mengapa mempercayakan dirimu kepada orang luar? Dia selalu waspada, dan dia juga takut bahwa Kaisar Iblis Kristal, Kaisar Iblis pertama, akan merugikannya. Ketika Jingjing pertama kali menetas, dapat dikatakan bahwa itu adalah bantuan terbesar dalam membantunya membentuk alam baik dan buruk. Namun, apa hubungan antara gadis kecil ini dan Kaisar Iblis Kristal? Mengapa mempercayakan dirimu kepada orang luar? Dia selalu waspada, dan dia juga takut bahwa Kaisar Iblis Kristal, Kaisar Iblis pertama, akan merugikannya. Setelah itu, Jingjing tertidur sepanjang waktu. Bagaimana mungkin dia tidak mengejutkannya ketika dia berbicara tiba-tiba? Tetapi pada saat ini, merek yang dilampirkan Jingjing tiba-tiba menjadi lebih cerah, seperti sebening kristal tiba-tiba bersinar, dan kemudian Tang San memiliki perasaan yang sangat aneh, distorsi di sekitarnya sinar cahaya menjadi jernih lagi, dan kemudian dia bahkan merasakannya aliran darah di dalam tubuh lawan dari Sunflower Essence. Di antara banyak tanaman merambat bunga matahari, ada tanaman merambat tersembunyi yang melepaskan senjata api, menyuntikkan banyak energi ke tanaman merambat bunga matahari di sekitarnya, dan kemudian melepaskannya melalui bunga matahari untuk melancarkan serangan. Itu mencerminkan status garis keturunan dan inti dari pihak lain. Betapa kaya pengalaman tempur Tang San, tentu saja dia tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu berlalu. Palu penghancur surga menembak dalam sekejap, di bawah kekuatan penuh Liger Jingang, itu langsung menuju inti garis keturunan lawan. Segera, itu tampaknya dirangsang, dan banyak tanaman merambat bunga matahari yang terik menyusut dengan cepat, menjaga di sekitar inti, dan sejumlah besar bunga matahari yang terbakar menyemprotkan pilar api pada saat yang sama, dan langsung menuju ke Shattering Hammer. Dia bahkan tidak repot-repot menyerang Tang San lagi, yang segera membuat tekanan Tang San sangat berkurang. Ayah, kalahkan! Suara Jingjing terdengar lagi, dan merek kristal yang bersinar menyala lagi, memungkinkan Tang San untuk dengan jelas mengamati bahwa inti dari esensi bunga matahari berapi-api dengan cepat menggeser posisinya. Apakah kamu masih ingin lari? Suge Divine Crossbow dimulai lagi, kali ini diganti dengan crossbow penuh anak panah, masih dibantu oleh darah burung dapeng bersayap emas, dan panah crossbow melesat keluar. Cakupan langsung ke inti lawan. Pada saat yang sama, palu pemecah surga ditarik kembali oleh Tang San dengan kaisar perak biru. Kali ini, dia langsung menyingkirkan pokok anggur dan menjatuhkannya ke tangannya. Tang San tiba-tiba melemparkannya dari tangannya, menggambar sebuah busur di udara, tapi itu penuh dengan energi peledak, emas liger, kekuatan menjijikan. Pilar api saling bersilangan, mencoba mencegat satu-satunya cara untuk mencegat panah-panah. Namun, panah-panah Tang San semuanya didorong oleh garis keturunan burung dapeng bersayap emas. Kecepatannya sangat cepat sehingga pilar api melintas sebelumnya mereka mencapai mereka tidak. Aku masuk ke banyak tanaman merambat bunga matahari. Jeritan mengikuti, dan daya tembak yang berapi-api menurun secara signifikan, dan Skybreaker ada di sini. Dengan kekuatan tolakan, itu memantulkan banyak pilar api yang menyerangnya satu persatu, dan langsung menuju intinya. The Sunflower Essences adalah yang paling khas menyerang dan membela yang lemah. Kekuatan serangan mereka sangat tirani, jarak jauh, dan skala besar, dengan serangan jangkauan menengah dan jarak jauh, berkobar dari yang paling kuat dan ganas. Kekuatannya begitu kuat sehingga begitu jatuh ke dalamnya, hanya ada nasib terbakar. Namun, ketika intinya diserang, itu juga yang paling ditakutinya. Boom, sejumlah besar tanaman merambat dari bunga matahari hancur, dan api yang berkobar berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan meletus di udara. Itu seperti semburan hujan ringan yang tiba-tiba. Banyak bunga matahari yang hangus layu satu demi satu, dan tanaman merambat menyusut dengan cepat. Pada saat ini,
Tang San memperhatikan bahwa seluruh tahap kompetisi sudah penuh dengan lubang, terbakar dengan banyak lubang dan hangus hitam. Aku mengaku kalah. Beberapa suara tak berdaya terdengar. Di sisi yang berlawanan, dengan kondensasi banyak tanaman merambat ke dalam, klan esensi bunga liang sebelumnya muncul kembali di depan Tang San, dan semua tanaman merambat dan bunga liang juga menghilang. Tapi saat ini, sudah pucat, masih memegang palu penghancur surga Tang San di tangannya. Dari permukaan, tidak terlihat seberapa serius lukanya, tetapi nafasnya turun tajam. Kondisi Tang San saat ini tidak terlihat terlalu baik, pakaian dan rambutnya hangus di banyak tempat, dan dia terengah-engah, setiap napas disertai dengan udara panas yang keluar, menunjukkan betapa ganasnya api lawan sebelumnya. Jika bukan karena bantuan tepat waktu Jingjing, Tang San akan menggunakan medan yang baik dan buruk untuk bertarung. Hanya dengan menggunakan medan baik dan buruk, dia dapat memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan musuh dan menang. Lawan ini benar-benar terlalu kuat. Bisakah kamu memberitahuku bahan apa yang terbuat dari palumu? Suara klan roh bunga matahari sangat menyenangkan. Dia melihat palu pemecah langit di tangannya, dan matanya masih terkejut. Tang San menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui rahasia emas murni Skyfire. Aku dapat berdagang denganmu. Aku dapat memberitahumu apa yang kamu inginkan. Jika kamu bersedia menjual, aku dapat membayar dengan harga yang tinggi. Klan esensi bunga matahari ini jelas cemas. Mulut Tang San berkedut, berpikir pada dirinya sendiri, Kaisar Tianyang Tianjingmu bahkan menjual bunga Tianyang miliknya sendiri, berapa banyak uang yang dapat kamu miliki? Bisakah kamu benar-benar membelinya? Ini bisa dianggap sebagai senjata ilahi, kata Tang San. Benar saja, lawannya terdiam. Sambil menggaruk kepalanya, dia berkata, kalau begitu, bisakah kamu memberiku informasi kontak? Aku akan kembali dan berdiskusi dulu. Aku akan berkompetisi di sini baru-baru ini. Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi individu dan ganda. Kamu bisa datang kepadaku, kata Tang San. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Seperti yang mereka katakan, esensi bunga liang melemparkan palu penghancur surga kembali ke Tang San dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Dia tampaknya tidak menyesal karena dia kalah dalam permainan, tetapi penuh minat pada palu penghancur surga Tang San. Omong-omong, bagaimana kamu mengetahui di mana hati yangku? Seharusnya tidak. Aku bertanya pada diri sendiri bahwa itu tersembunyi dengan baik. Tidak mungkin untuk menemukan kekuatan spiritual, dan bahkan kesadaran spiritual akan bingung. Bagaimana caranya? Apakah kamu melakukannya? Aku ingin mengatakan itu keberuntungan, apakah kamu percaya? Tang San berkata tanpa daya, pihak lain masih memiliki banyak pertanyaan. Tapi orang ini sangat kuat. Dia masih merasa bahwa organ dalamnya terbakar, dan jika bukan karena pengaturan yin dan yang, dia tidak akan bisa bertahan. Di masa depan, dalam menghadapi esensi bunga matahari yang membakar ini, kamu harus meluncurkan serangan sesegera mungkin, dan kamu tidak dapat membiarkan lawan menumbuhkan semua bunga matahari yang menyengat, jika tidak maka akan terlalu sulit untuk bertarung. Namun, sepertinya itu mungkin. Terlepas dari keberuntungan, sepertinya itu tidak masuk akal. The Sunflower Essences tampaknya dalam kesulitan. Oke, aku akan kembali ke kamu nanti. Ya, siapa namamu? Namaku Seiya. Namaku Ashura, kata Tang San. Permainan sudah selesai, kamu bisa turun. 6 dari grup 3 menang. Wasit telah mendengarkan untuk waktu yang lama. Jika bukan karena fakta bahwa ada esensi bunga matahari dalam game ini, dan lawannya benar-benar mengalahkannya, itu akan lebih awal. Usir saja orang-orangnya. Sampai jumpa lagi. Aku akan kembali dan mempelajari bagaimana aku kalah. Itu tidak bisa diandalkan, tidak bisa diandalkan. Gumam Seiya, lalu dia turun dari panggung. Tang San turun dari panggung, tubuhnya sangat lemah, panas di tubuhnya benar-benar tidak nyaman, dia mengeluarkan gaun baru dan mengenakannya sendiri, hanya menyisir rambutnya yang menyedihkan, sudut mulutnya berkedut, untungnya ada penutup topeng, jika tidak di depan putra cantik, ini benar-benar jelek. Sunflower Essence benar-benar ras yang sangat kuat. Jika bukan karena bantuan Jingjing, jika dia ingin mengalahkannya hari ini tanpa menggunakan akal ilahi, dia harus mengekspos lebih banyak kemampuan, dan banyak yang ingin bersembunyi tidak dapat disembunyikan. Soul Land 5 Chapter 490 Jangan jadi mulut gagak. Namun, melalui pertempuran dengan klan roh bunga matahari hari ini, dia juga belajar lebih banyak tentang klan monster roh. Kemampuan klan esensi bunga liang bahkan dapat menahan kemampuan atribut luar angkasa,
bahkan jika Tuan Muda Mei menghadapinya, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk dilawan. Namun, bukan tanpa pengekangan, meskipun kemampuan keluarga ini kuat, kekuatan pertahanannya sendiri tidak terlalu tinggi. Jika itu adalah lawan dengan kecepatan sangat cepat dan daya ledak yang sangat tinggi, dan mengambil risiko dibakar untuk mengalahkannya dengan cepat dalam waktu singkat, ada kemungkinan kemenangan cepat. Tentu saja, ini bukan tugas yang mudah. Bagaimanapun, kekuatan serangan dari esens bunga matahari terik terlalu ganas, dan itu harus berada di level teratas di antara roh. Dan kemenangan ini juga menyebabkan kegemparan di kursi penonton, dan yang paling mengejutkan adalah kursi VIP. Hanya bangsawan tingkat tinggi yang tahu lebih banyak tentang kekuatan pemain Seiya dari esensi bunga liang. Ini adalah salah satu generasi baru dari esensi bunga liang. Bimbingan pribadi Kaisar Jing bahkan salah satu dari 10 penerus tianya. Istana di masa depan. Apakah kau kalah di game kedua penyisihan grup? Dan masih kalah dengan manusia? Dan sepertinya manusia ini sepertinya tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat, hanya menggunakan platformasi dan beberapa senjata aneh. Satu-satunya yang terlihat istimewa adalah palu yang tidak takut terik matahari. Ini bisa menang juga. Itu adalah pemimpin dari klan esensi bunga matahari yang panas. Seperti yang dinilai Tang San, esensi bunga liang jelas merupakan salah satu ras paling kuat di seluruh kekaisaran Richen, dan mereka juga dikenal sebagai ras serangan yang tak terkalahkan. Ia dikenal sebagai matahari yang terik. Tapi Sunflower Essence ini malah kalah dari lawan bahkan saat semua Sunflower sedang mekar penuh. Ini terlalu banyak untuk dikatakan. Pada saat ini, di kursi penonton, ada orang lain dengan wajah pemarah, terlihat sedikit memar dan bengkak, tinggi dan kuat. Itu adalah lawan Tang San di babak terakhir, Mamut Emas Mao Wenwu. Katakan saja aku tidak sengaja kalah. Kakek bilang aku malas dan tidak ingin melanjutkan permainan, jadi aku sengaja kalah dan memukulku. Sekarang aku tahu aku salah. Bahkan pria dari Sunflower Essence hilang, aku kalah. Bisakah kamu menyalahkanku? Pada awalnya, itu sedikit tertekan ketika mengetahui bahwa itu telah menarik banyak untuk berada dalam kelompok dengan orang dari esensi bunga liang ini, meskipun memiliki tingkat kepercayaan tertentu bahwa itu akan bergantung pada pertahanannya yang kuat untuk memaksa serangan lawan untuk memaksa kemenangan, tapi kamu khawatir itu juga akan menjadi raksasa barbecue sampai batas tertentu, dan rasanya benar-benar tak tertahankan. Tapi kalah dari manusia di game pertama adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Tetapi orang lain tidak melihatnya seperti itu. Setelah kembali, dia langsung membiarkan ayahnya memukulinya, dan kakeknya juga memanggilnya malas. Melihat bahwa Seiya juga kalah dari manusia bernama Ashura itu sekarang, dia benar-benar merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini setidaknya membuktikan bahwa dia tidak sengaja kalah. Bukankah itu Seiya orang itu juga kalah? Semua orang berada di level yang sama, aku kalah sehari sebelum kemarin, dan Seiya kalah hari ini, yang berarti aku tidak mengeluarkan air. Retak, sebuah kekuatan kuat datang dari belakang kepalanya, dan kepala Mao Wenwu ditampar ke depan, hampir mengenai penonton di barisan depan. Dia menoleh dan melotot ke belakangnya dalam sekejap. Itu adalah makhluk kokoh yang beberapa ukuran lebih besar darinya. Mengapa memukuliku? Bukankah ini membuktikan bahwa aku tidak malas? Mao Wenwu berkata dengan marah. Makhluk kokoh di belakangnya berkata dengan dingin, sudah berapa lama kamu bertahan? Berapa lama kamu bertahan? Betapa malunya mereka mengalahkan lawan mereka, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu kalah? Apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu? Kembalilah dan temui aku. Bagaimana menghadapimu? Tentu saja Tang San tidak tahu daerah bayangan di hati mamut tertentu, dia sudah kembali ke ruang tunggu. Melihat penampilannya yang malu, ekspresi kucing besar itu sedikit aneh. Itu semacam senyum yang ingin tertawa dan sedikit malu untuk tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ashura dalam keadaan malu seperti itu, dan bahkan topeng di wajahnya sedikit, rasanya akan meleleh, yang menunjukkan betapa sulitnya pertempuran ini sebelumnya. Untuk menghadapi klan semacam ini dengan serangan tipe jarak jauh yang sangat kuat, itu akan meledak begitu muncul. Jangan beri mereka kesempatan untuk melancarkan serangan habis-habisan, atau mereka pasti akan menderita. Kata kucing besar. Mei Gongzi mengerutkan kening dan datang ke Tang San, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka parah? Tang San sepertinya belum mendengar kata-kata kucing besar itu, dan langsung tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Api orang ini sangat ganas. Aku sebenarnya bisa menang sejak lama, tetapi aku ingin melihat apa yang ada di keluarga aneh ini. Sejauh mana kekuatan bertarung dari klan yang kuat dapat dicapai? Di depan orang yang kamu cintai,
bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tidak baik? Ini adalah sifat manusia, dan dewa tidak terkecuali. Sudut mulut kucing besar itu berkedut, dan dia memalingkan wajahnya. Mei Gongzi berkata, saudaraku, keberuntunganmu terlalu buruk. Mengapa kamu bertemu Feng Hao Doulo dengan darah tingkat pertama di setiap putaran? Mulut Tang San berkedut, aku juga tidak tahu. Tidak apa-apa, asalkan kita beruntung dalam pertandingan ganda. Dibandingkan dengan pertandingan ganda, apa pertandingan tunggal? Jika kamu kalah, kamu kalah. Tapi aku tidak boleh kalah dalam pertandingan ganda dengan Mei Gongzi. Kucing besar itu tertawa dan berkata, saudara Ashura, tidak ada keberuntungan lagi. Dua pertempuran berturut-turut melawan keluarga kerajaan hanya mungkin terjadi di tahap akhir. Kamu bertemu langsung di dua pertandingan pertama babak sistem gugur. Apakah ada kerajaan lain? Keluarga dalam 3 kelompok. Tang San berkata dengan marah, jangan bermulut gagak. Kucing besar mengangkat bahunya dan berkata, ketika kita bertemu, kita bertemu. Awalnya, kompetisi adalah mengasah diri dengan bertarung. Aku tidak sabar untuk bertemu musuh yang kuat, yang juga dapat merangsangku untuk membuat kemajuan yang lebih baik. Berbicara dari hati, Tang San bisa merasakan niat bertarungnya yang membara. Kucing besar memang terlahir sebagai pejuang, seolah-olah mereka dilahirkan untuk bertarung. Hanya ketika mereka berada di medan perang mereka dapat menunjukkan kecemerlangan yang paling mempesona, dan itu pasti jenis medan perang di mana hidup dan tiada diperjuangkan. Bukan hanya kepercayaan, tapi juga bakat yang bisa membegalnya sendiri di Keri City Colosseum dan memberi makan sebuah ras. Setelah masalah konflik garis keturunan diselesaikan, niat bertarungnya tidak bisa lagi ditekan. Kali ini, mengikuti Tang San, itu adalah singa dan harimau yang nyata, dan ia sendiri ingin memilih lawan dan melahapnya. Mei Gongzi membantu Tang San menemukan tempat duduk. Keadaan Tang San saat ini memang tidak terlalu baik, organ dalamnya terbakar. Duduk bersila dan berlari Suan Tianbong untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia harus memainkan pertandingan ganda besok, dan dia harus membalas sesegera mungkin. Namun, pertempuran hari ini juga telah membuatnya semakin merasakan efek magis Yin dan Yang. Meskipun Yin dan Yang miliknya sendiri hampir tidak dapat dikatakan sebagai keberhasilan kecil, itu telah memainkan peran besar hari ini, dan telah sangat menyelesaikan yang kuat. Energi panas dari nyala matahari ekstrim bunga matahari, jika tidak, akan sangat sulit untuk ditangani. Memanfaatkan periode waktu ini, perlu untuk terus meningkatkannya. Setelah kompetisi hari ini selesai, Tang San akan pergi ke Gunung Tianyang dan Gunung Diin lagi untuk berkultivasi secara terpisah, untuk terus mengembangkan Yin dan Yang Qi-nya. Pertandingan hari ini lebih intens dan seru dari hari kemarin. Setelah pengalaman putaran pertama, kontestan yang tersisa telah memainkan kekuatan mereka dengan lebih baik dan lebih baik. Pertempuran juga menjadi berdarah, dan ada banyak situasi di mana lawan terluka parah atau bahkan terbegal. Tidak ada yang keluar untuk menghentikannya. Bahkan jika para kontestan ini adalah elit dari negara-negara besar, tidak ada yang bisa menghentikan kompetisi yang agak tragis ini. Ini adalah cara bertahan hidup dari dua ras goblin, survival of the fittest. Jika kamu ingin menjadi eksistensi yang lebih kuat, kamu harus terus-menerus menantang diri sendiri dan mengalahkan lawanmu. Hanya dengan cara ini kamu dapat terus berkembang dan akhirnya menjadi pemimpin ras dan bahkan para goblin. 1 jam kemudian, akhirnya giliran grup ke-6 untuk bermain. Kucing besar itu pergi ke ruang tunggu lebih awal. Solen 5 chapter 491 Liger vs Mammoth. Setelah beberapa saat mengatur napasnya, keadaan Tang San juga pulih banyak, dan Yin dan Yang Qi memainkan peran besar dalam menenangkan racun api. Masalahnya terutama berasal dari serangan api matahari tertinggi. Setelah menyelesaikan masalah ini, meskipun tampak sedikit malu di luar, itu sebenarnya bukan masalah besar. Karena itu, dia secara alami ingin menonton pertandingan kucing besar. Di posisi yang lebih tinggi dari kursi VIP, di sudut, seorang pria tampan duduk di sana, dan selalu menonton pertandingan. Ketika melihat kucing besar muncul, matanya juga terfokus pada masa lalu. Matanya sedikit menyipit, dan dia bergumam, Asura, Liger Sword Saint. Ini adalah ayah dari Mei Gongzi, Raja Iblis Merak Besar. Setelah melihat Tang San dan kucing besar hari itu, dan mengetahui bahwa mereka berasal dari kota Keri, mereka segera mengirim orang untuk menyelidiki asal dan keadaan mereka. Wajar juga untuk mengetahui bahwa keduanya pernah bermain melawan satu sama lain di Keri City Colosseum. Liger Sword Saint terkenal, telah terdengar sebelumnya, tetapi dikalahkan oleh manusia itu. Manusia itu bahkan menimbulkan keributan di antara manusia karena kemenangan konstan dalam pertarungan tim.
Sekarang dia telah datang ke istana leluhur untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan putrinya. Bagaimana mungkin dia membiarkannya dan tidak memperhatikan? Di babak pertama, itu benar-benar memperhatikan Tang San dan kucing besar. Ketika Tang San menghadapi klan Mamut Emas, dia juga sangat tidak disukai. Kaisar klan Mamut Emas memiliki julukan saat itu. Dia disebut Panglima tertinggi. Dia tak terkalahkan dalam pertahanan dan tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan di medan perang. Bagaimana manusia bisa menghancurkan pertahanan? Tidak pernah terbayangkan bahwa Tang San akan memiliki peluang untuk menang. Namun, Tang San menang begitu saja. Agak aneh untuk menang. Meskipun itu adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa, dalam turnamen elit pengadilan leluhur ini, ia tidak dapat menggunakan akal dewa untuk mendeteksi pemain. Ini adalah tabu besar. Ia bahkan kembali dan bertanya pada Mei Gongzi, tetapi Mei Gongzi tidak tahu bagaimana Tang San memenangkan pertandingan. Permainan kucing besar juga membuatnya sama-sama mengejutkan, membegal lawan dengan cara yang sangat kuat. Kekuatan ledakan itu membawa dampak visual yang kuat. Hampir tidak perlu bertanya kepada bawahannya, Raja Iblis Merak Besar juga mengerti bahwa Sein Pedang Liger ini harus mengalami beberapa transformasi untuk menjadi lebih kuat, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh darah tingkat 2. Secara alami, ia tahu tentang konflik garis keturunan Liger, tetapi dari kucing besar, tampaknya tidak merasakan konflik ini. Maksudnya itu apa? Mutasi garis keturunan berevolusi. Berevolusi menjadi garis keturunan tingkat pertama. Itu hal yang luar biasa. Dan, apakah itu berevolusi sendiri atau apakah seluruh klan Liger menemukan solusi untuk konflik garis keturunan? Jika yang terakhir, maka klan ini luar biasa. Apakah itu klan iblis singa atau klan iblis harimau? Tidak ada warisan ras dari garis keturunan tingkat pertama. Jika Liger berevolusi menjadi ras garis keturunan tingkat pertama, maka akan ada perubahan besar dalam pola singa dan harimau. Ini juga membuat Raja Iblis Merak lebih memperhatikan kucing besar daripada Tang San. Bagaimanapun, kemenangan Tang San agak tidak bisa dijelaskan. Setelah itu, ia menyaksikan pertandingan ganda antara putrinya dan Tang San. Dalam pertandingan ganda itu, pertempuran berakhir dengan cepat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan bertarung putrinya, dan dia bahkan tidak bisa menyalahkan penguasaan ruangnya. Setelah warisan leluhurnya, dia tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi dengan ruang, membuat kemajuan pesat. Tapi apa yang terjadi dengan Ashura itu? Masih belum tahu bagaimana dia menang, serangan memakan boneka itu menghilang. Dibandingkan dengan Spider Dryad, pemakan boneka yang pandai sangat beracun sebenarnya lebih sulit untuk dihadapi, tetapi dia menang. Sampai hari ini, di game sebelumnya, Ashura benar-benar mengalahkan keturunan Kaisar lagi, atau klan roh bunga matahari yang ganas dengan kekuatan serangan super. Pertempuran kali ini sangat panjang, dan dia benar-benar menahan serangan kuat dari esensi bunga liang, dan akhirnya mengalahkan lawannya. Itu juga memperhatikan palu itu, tetapi menang tidak sesederhana palu. Ashura ini agak menarik. Jika game pertama adalah kebetulan, apakah 3 kemenangan berturut-turut adalah kebetulan? Terutama dalam 2 pertandingan individu, mereka berdua menghadapi kekuatan besar garis keturunan tingkat pertama. Pada saat ini, kucing besar muncul lagi, dan mata Raja Iblis Merak secara alami terfokus padanya. Di panggung kompetisi, lawan kucing besar juga muncul. Yang mengejutkan wajah Raja Iblis Merak adalah bahwa lawan kucing besar itu sangat kuat, memegang palu ganda, dan dia juga seekor mamut emas. Dilihat dari bentuk tubuhnya, hampir sama dengan Mao Wenwu sebelumnya, dan dia jelas merupakan Feng Hao Douluo di satu tingkat. Sebagai Feng Hao Douluo teratas, Golden Mammoth tentu saja bukan hanya satu kontestan. Tang San berada di kelompok ketiga, dan ada juga kelompok keenam di mana kucing besar Sein berada. Keberuntungannya tampaknya tidak jauh lebih baik daripada Tang San, dan itu benar-benar bertemu lawan seperti itu di babak kedua. Ketika Tang San dan Mei Gongzi melihat lawan kucing besar, ekspresi mereka menjadi serius. Mamut emas tidak mudah ditangani. Meskipun Tang San tidak melawan Mao Wenwu untuk waktu yang lama hari itu, pertahanan lawan yang kuat masih meninggalkannya dengan rasa yin dan yang dalam. Dia mengandalkan kekuatan berbagai kombinasi garis keturunan untuk menembus pertahanan lawan, dan 2 ki dari yin dan yang diandalkan teleportasi masuk, mengganggu hati pihak lain. Jika tidak, kesulitan pertempuran tidak akan pernah kalah dengan situasi saat ini. Kucing besar tidak memiliki begitu banyak kemampuan garis keturunan, jadi bagaimana dia menghadapi lawan di depannya? Tang San berharap kucing besar dapat membuktikan dirinya kepada klan singa dan harimau melalui turnamen elit pengadilan leluhur ini.
Jika kok kedua hilang, itu jelas tidak cukup. Permainan dimulai. Di panggung kompetisi, seiring dengan pengumuman wasit, pertarungan melawan Maimang resmi dimulai. Sepasang palu raksasa di tangan pemain Golden Mammoth memukul dadanya terlebih dahulu, membuat suara teredam, dan kemudian menyerbu ke arah kucing besar dengan langkah besar. Kucing besar itu memegang Epi, dan dia tidak bermaksud menghindar sedikit pun, tetapi dia bahkan bergegas ke arah lawan dengan langkah besar. Di bawah stimulasi geng emas Liger, tubuhnya mulai membengkak, dan dalam sekejap, tingginya membengkak hingga 4 meter, otot-ototnya yang sangat kuat menonjol, dan geng emas Liger pijar meledak. Namun, dibandingkan dengan lawan-lawannya, perawakannya tidak seberapa dibandingkan dengan ukurannya. Pemain Golden Mammoth juga memiliki otot yang meledak di sekujur tubuhnya. Tingginya hampir 2 kali lipat dari kucing besar, dan volumenya beberapa kali lebih besar. Sepasang palu raksasa mengayun ke atas dan berlari lurus ke arah kucing besar. Api keemasan menyala darinya. Momentum luar biasa dari kedua belah pihak segera menarik perhatian sebagian besar penonton. Aum, ketika kucing besar itu masih 30 meter dari lawan, kucing besar itu melangkah keluar, dan tanah runtuh. Cahaya dan bayangan kepala harimau melintas di belakangnya, dan raungan yang menakutkan dan kuat meletus. Pemain Golden Mammoth terus menyerbu ke depan, ketika dia mendengar raungan, tubuhnya jelas terhenti sejenak, dan gerakannya juga menegang untuk sesaat. Bagi penonton biasa, mereka tidak akan melihat perubahan sesaat ini. Tetapi di kursi VIP, ada banyak bangsawan yang menyaksikan pertempuran, dan ekspresi mereka berubah. Terutama pembangkit tenaga dari klan Iblis Singa dan klan Iblis Harimau. Mereka semua tahu betapa kuatnya Mammoth Emas. Ini adalah garis keturunan tingkat pertama yang benar-benar kuat, seperti keluarga kerajaan dari klan Iblis, yang terkuat. Namun, dengan auman kucing besar, para pemain Golden Mammoth secara tidak sadar mengubah bentuk tubuh mereka. Apa artinya ini? Mereka hanya bisa memikirkan 4 kata di benak mereka, yaitu, penindasan garis keturunan. Ya, dalam auman Liger, garis keturunan Golden Mammoth sebenarnya ditekan. Soul Land 5 Chapter 492 Kuat Belanja. Di alam, meskipun gajah tidak takut pada singa atau harimau, ketika keduanya bertemu satu sama lain, masih akan ada penekanan garis keturunan tertentu, dan sebagian besar waktu mereka tidak saling menyerang. Tapi singa dan harimau adalah raja binatang buas yang sebenarnya. Salah satunya adalah raja hutan dan yang lainnya adalah raja padang rumput. Namun, ketika Liger menghadapi Golden Mammoth, akan lebih baik jika garis keturunan mereka tidak ditekan oleh yang lain. Bagaimanapun, ras emas mereka hanyalah garis keturunan tingkat kedua, dan Mammoth Emas adalah garis keturunan tingkat pertama. Dan sekarang Liger Swordshain mengandalkan kekuatan darahnya sendiri untuk menekan Mammoth Emas, yang berarti bahwa level darahnya sama sekali tidak kalah dengan lawannya, dan bahkan sedikit lebih tinggi dari lawannya. Selain Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, tidak pernah ada klan Iblis Singa atau klan Iblis Harimau yang kekuatan garis keturunannya telah mencapai level ini. Bagaimana kamu tidak membiarkan bangsawan besar klan Singa dan Harimau dikejutkan olehnya? Di udara, pada saat yang sama dengan auman meletus, kucing besar itu sudah memegang pedang di kedua tangan, dan geng emas Liger melonjak. Sepasang mata menjadi benar-benar berpijar, dan bahkan ada titik cahaya putih yang mengalir keluar dari sudut mata. Pada saat ini, semangat dan energinya telah meningkat ke puncaknya, dan dalam keadaan mekar dari semangat juang yang kuat di dalam hatinya, ia telah sepenuhnya mengerahkan kekuatannya sendiri. Mammoth Emas membanting dengan 2 palu, dan langsung menuju kucing besar yang menebas di udara. Ini adalah kompetisi kekuatan murni, dan tidak ada ruang untuk trik apapun. Boom, raungan memekakkan telinga bahkan menghentikan pertempuran di 2 tempat lainnya untuk sesaat. Di tribun penonton banyak yang tutup telinga, tapi otak mereka masih berdengung. Jalinan platinum dan emas. Sebuah ledakan instan tabrakan. Itu benar-benar mengejutkan. Sosok pijar memantul dan terbang keluar. Namun, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan itu juga tidak nyaman. Seluruh tubuh tenggelam dalam sekejap, dan tubuh besar itu tenggelam ke tanah. Kucing besar itu terlempar ke tanah di udara, dan terhuyung mundur 5 langkah sebelum stabil. Ada rona merah di wajahnya. Adapun lawannya, pemain Golden Mammoth, matanya sedikit melotot, dan cahaya keemasan di tubuhnya jelas redup. Sebuah palu ganda dipotong dengan tanda yang jelas. Tanpa jeda, kucing besar itu bahkan tidak memberikan dirinya waktu untuk bernapas kembali. Saat berikutnya dia menstabilkan sosoknya, dia mulai berlari lagi, bangkit kembali, dan Epi di tangannya terbakar dengan kecemerlangan pijar lagi.
Geng emas Liger menyala lagi. Aum, raungan lain meraung, dan tubuh kuat itu mengangkatnya ke udara lagi, menebas lawan lagi. Pada saat ini, mamut emas tidak punya waktu untuk menarik kaki mereka keluar dari tanah, dan raungan yang kuat membuatnya harus berhenti dan melihat lawan yang menerkamnya lagi. Orang ini. Cahaya putih yang menyala-nyala jatuh lagi, hanya untuk disambut dengan darah emas. Sebuah palu ganda diangkat lagi. Perang, tabrakan kedua pecah lagi hampir beberapa detik setelah yang pertama. Dan itu tidak kurang dari suara klik pertama. Raungan sengit itu, fluktuasi energi ledakan garis keturunan, segera, monster dan roh yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menonton pertempuran berdiri dari kursi penonton. Ini adalah pertempuran yang ingin mereka lihat. Ini adalah tumbukan kuat yang membuat pembuluh darah mereka mengembang. Itu terlalu menyenangkan. Tubuh kucing besar itu terguncang lagi, tetapi kali ini, sosok mamut emas itu tenggelam lagi, mencapai setengah paha. Saat kucing besar itu mendarat, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tabrakan yang begitu kuat, kekuatan fisiknya tidak sebaik lawannya, dan secara alami terluka. Namun, pada saat yang sama memuntahkan darah, ia melompat tinggi lagi, dan menebas lawan untuk ketiga kalinya dengan epi di tangannya. Tidak ada keraguan sama sekali, dan tidak ada niat untuk mengatur nafas sama sekali. Lakukan jika kamu tidak tiada, lakukan saja. Ledakan. Energi pijar dan emas meledak seperti ledakan. Kali ini, bahkan dapat terlihat dengan jelas bahwa pedang berat di tangan kucing besar itu sedikit tertekuk, dan bahkan dengan restu dari geng emas Liger, ia tidak dapat menahan benturan yang begitu keras. Sebelum kucing besar mendarat kali ini, dia sudah menyemprotkan darah ke udara. Dan lawannya, sang pemain Golden Mammoth Rache, juga mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya secara bersamaan. Dengan kekuatan fisik dari Golden Mammoth, dia terluka. Bisa dibayangkan betapa sengitnya tabrakan di antara mereka. Apalagi tubuh pemain Golden Mammoth ini sudah terendam ke dalam tanah dengan akar pahanya. Itu tidak memiliki kesempatan untuk menarik sekarang, karena setelah kucing besar itu mendarat, dia tidak peduli dengan cederanya, dan dia melompat lagi seperti orang gila. Epi di tangannya masih membawa cahaya putih yang menyala-nyala, dan memangkasnya lagi. Kali ini, pandangan para pemain Golden Mammoth mulai berubah. Apakah orang ini gila? Jelas itu terluka lebih dari dirinya sendiri, tidak mungkin memiliki pertahanan seperti itu sendiri, mengapa? Mengapa masih menyerang begitu gila, bahkan tidak memberi dirinya kesempatan untuk menyesuaikan diri? Meskipun pertahanan mamut emas juga sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, ada batasnya. Apa yang membuatnya merasa takut adalah bahwa lawannya jelas terluka, tetapi setiap tebasan pedang lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih ganas. Palu gandanya juga luar biasa, tetapi saat ini sudah terluka. Dan itu tidak bisa mengelak sama sekali sekarang, itu hanya bisa dihubungkan dengan keras. Beberapa kemampuan ras tidak tersedia. Namun, itu tidak punya waktu lagi untuk berpikir, dan pedang berat yang jatuh dari langit telah dipotong dari udara tipis. Tebasan lurus yang tak tertandingi. Meskipun epi sedikit bengkok, aura Xuan He tidak berubah sedikit pun. Boom, kali ini, tubuh kucing besar itu tidak terpental jauh, melainkan langsung melambung ke udara. Namun, pemain Golden Mammoth sudah setinggi pinggang dan jatuh ke tanah, dan seteguk darah menyembur keluar. Setengah dari palu perang di tangannya terputus. Kamu bisa melihat betapa ganasnya pedang ini. Dan kucing besar yang terbang langsung ke udara tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan geng emas Liger yang tersebar berkumpul lagi, dan mereka meledak dengan kecemerlangan yang semakin menyilaukan. Dijatuhkan dari langit dan ditebas lagi dalam waktu yang lebih singkat dari sebelumnya. Meskipun ini adalah pedang kelima, itu sangat menghangatkan hati dan mengejutkan. Tidak ada yang mewah, hanya pertempuran yang sembrono, yaitu tebasan gila. Ah, mamut emas meledak dengan raungan, dan cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba naik, seolah-olah ada sesuatu yang menyala, dan bahkan lingkaran-lingkaran cahaya keemasan muncul di belakang kepalanya. Itu jatuh ke tanah di sekitar tubuh, dan retakan mulai muncul di tanah. Rupanya itu kekuatan penuh. Namun, cahaya pijar di udara tampak sedikit berkedip, dan cahaya pijar yang telah merembes ke seluruh tubuh kucing Liger Sword Saint tiba-tiba menutup ke dalam dan sepenuhnya menyatu dengan epinya, yang berada di bawah berkat warna pijar, mereka menjadi agak transparan. Masih terputus secara tiba-tiba. Di depan warna pijar, nyala api emas langsung ditebas ke kedua sisi, dan warna pijar jatuh dari udara tipis. Ledakan. Pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah,
sehingga wasit yang menjaga di sekitar panggung kompetisi mengambil tindakan dan nyaris tidak memblokir pecahan yang berserakan. Kedua sosok itu menyemburkan darah pada saat bersamaan. Kucing besar itu terbang ke belakang, dan tubuh mamut emas sudah tenggelam ke tanah hingga ke posisi dada. Epi di tangan kucing besar itu patah, dan palu ganda di tangannya juga patah. Mulut Liger terbelah di kedua sisi, dan darah mengalir. Kucing besar itu mendarat di kejauhan, terhuyung-huyung dalam serangkaian tersandung, dan terus-menerus menyemburkan darah dari mulutnya. Duduk di tanah. Namun, ia masih berjuang untuk bangun, dan berjalan menuju mamut emas selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, lampu pijar di tubuhnya menyala lagi, masih menyala.